Harga sawit naik, alhamdulillah. Harga pupuk naik, apa pula alhamdulillah. Habislah duit. Yang penting sehat. Duit banyak, sawit luas, karet banyak, mobil besar, rumah besar, bini besar, tapi badan sakit. Ada gunanya? Maka yang datang ini semuanya sehat. Yang sakit-sakit bangkit semangatnya, balik dari sini. Dua kemungkinan, kalau tidak makin sehat, mati. Insya Allah sehat. Hidup ini yang mau dicari selamat. Betul? Makanya kalau kita jumpa sama orang, kita ucapkan selamat. Ustaz Somad datang ke pesantren Babu Salam, diucapkan selamat datang. Saya tidak mau, karena kalau selamat datang, baliknya belum tentu selamat. Welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, baliknya. Maka ucapan selamat yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam dulu. Selesai sholat, itu yang kita katakan Assalamualaikum warahmatullah. Makmum tak ada. Lewat di kubur, lewat di makam, dari Jambi ke Tebo, ada kubur di samping. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'iqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Tak hafal yang panjang, yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang pendek pun tak juga hafal. Gerak-gerakkan aja mulut. Mudah-mudahan yang datang ini semuanya selamat. Selamat hartanya, selamat anaknya, yang paling penting selamat lakinya dari pelakor. Oh, tengoklah Pak, betapa takutnya mereka kehilangan bapak. Ternyata cinta mereka luar biasa. So sweet. Bahasa Arabnya selamat itu adalah salam. Selesai sholat kita minta selamat. Allahumma antas wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Oh, itu bacaan selesai sholat. Iya. Kau tak tahu? Enggak. Kenapa? Karena gua salah habis sembahyang langsung ke tempat makan bakso. Makanya habis sholat berdoa, surga tempat kita tinggal nanti namanya Darus. Tapi tak mungkin masuk ke Darussalam kalau tidak melalui pintu, dan pintu itu namanya Babus. Insya Allah yang sudah sampai di Babus Salam tinggal masuk ke dalam. Begitu mau masuk, pintunya terkunci, gemboknya berlapis. Apa kuncinya? Kuncinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua sudah punya kunci? Semua sudah punya kunci? Tapi kunci ini tak ada giginya. Mana bisa dibuka? Kau tak sholat? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku sudah punya kunci. Kuncinya sudah ada, tapi giginya tak ada. Tak bisa dibuka. Apa giginya? Sholat. Apa giginya? Puasa. Apa giginya?
zakat. Yang tak bergigi jangan tersinggung. Nenek-nenek, atuk-atuk yang tak bergigi jangan berkecil hati. Kalau ada orang mengejek, umur nenek berapa? Aku bayi, belum tumbuh gigi. Yang penting untuk apa giginya banyak, sehat walafiat, tapi hatinya tak beriman kepada Allah. Sering-sering pengajian, masukkan anak ke pesantren, majlis taklim perempuan, majlis taklim laki-laki, tidak ada bersatu karena mereka diikat dengan tali plastik. Ibu kepanasan dah? Panas? Bapak? Tidak? Oh, saya sangka karena saya pakai baju baru ini. Mohon maaf, digulung. Ini batik Tebo. Siapa yang mau dapat, naik pesawat ke Jambi, dari Jambi ke Tebo, carilah di Tebo. Hidupkan ekonomi umat supaya bangkit ekonomi saudara-saudara kita. Bangga pakai batik produksi dalam negeri. Nanti videonya dipotong, kita upload ke Instagram. Masalah berapa persen endorse nanti kita bicarakan. Ada salah seorang bupati di kabupaten, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad, tolonglah janda-janda tua, tukang jahit, tukang batik di tempat saya. Duit tak ada karena batik tak laku-laku. Boleh tak Ustadz pakai batik ini? Boleh Pak Bupati. Kami foto ya. Iya. Angkat tangan Pak Ustadz. Dipajanglah di Jambi. Besar lah pokoknya. Besar. Waktu saya menengok di Jambi, bukan calon anggota legislatif. Semua orang menengok baleho itu macam menengok kucing. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, ditelepon, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, janda-janda yang tukang jahit batik itu sekarang kehabisan kain batik karena laku berkat iklan itu Pak Ustaz. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, kami tak bisa kirim duit. Insya Allah di surga nanti dapat balasannya. Amin. Apa yang kita cari di dunia ini? Yang kita cari hidup ini barokahnya. Itulah makna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya salam. Ibu-ibu tak mau mengaminkan. Pasti tanya, ibu kenapa tak ibu aminkan? Aku sudah dapat salam. Loh, dari mana ibu tahu? Nama suamiku Abdul Salam. Suami saya UAS. Siapa itu? Ustadz Abdul Salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang merusak keselamatan kita ini menurut surat Al-Maidah ayat 90. Ingat aja meja makan Al-Maidah. Wali Songo 990. Kalau payah nanti mengingat Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apakah Bapak Ibu beriman? Percaya kepada Allah? Percaya bahwa kita nanti akan mati menghadap Allah? Percaya bahwa kita akan ditimbang segala amal, meniti titian siratal mustaqim, dan kita akan masuk surga? Maka yang percaya itu disebut dengan aman. Orangnya namanya mukmin. Yang laki-laki mukminin, yang perempuan mukminat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, belum kawin, belum sunat. Mudah-mudahan yang belum nikah ketemu jodohnya. Mudah-mudahan yang belum sunat
punya keberanian untuk bersunat. Sunatlah pakai sunatron. Saya termasuk mengiklankan sunatron. Sunatron, disunat pagi, sore bisa akad nikah. Tidak pakai sakit, langsung pakai celana, bisa lari mengejar layang-layang. Di Pekanbaru udah kita terapkan. Daftarkan anak dan suami Anda. Jadi kalau ada laki-laki yang gatal-gatal, kita sunat sekali lagi. Ibu setuju? Setuju mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, hai orang-orang yang beriman, yang pertama yang merusak, innamal khamru. Apa itu khamar? Khamar artinya cairan anggur. Anggur dikumpul, dimasukkan ke tong, dipijak-pijak, diinjak-injak sampai hancur, disaring, dimasukkan ke botol, seminggu fermentasi, berbuih. Kalau sudah diminum, tak lagi bisa membedakan mana bini dia, mana bini tetangga. MA buk-ubuk sakau. Itu kan cairan anggur. Bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan sabu-sabu? Bagaimana dengan rohypnol? Bagaimana dengan putau? Bagaimana dengan saya takut menyebutkan semua. Nanti saya sebutkan semua, kata Pak Polisi, jangan-jangan Ustaz ini pemakai ini. Maka semua yang memabukkan, merusak akal, haram hukumnya. Ustaz Somad, tolong Ustaz nasihati menantu saya Pak Ustaz. Kenapa dia Bu? Menantu saya ini pakai sabu-sabu narkoba Pak Ustaz. Anak saya dokter di rumah sakit, cantik, dokter, duitnya banyak, dapat laki pemabuk. Kenapa kau nikahkan dia sama orang sakau? Salah fit and proper test. Orang Tebo kalau cari menantu, buatkan nanti tim fit and proper test penerimaan menantu 2022. Ketua Kiai Haji Komarudin, pimpinan pesantren Babus Salam Tebo. Tim seleksi Bapak Kapolres Tebo. Tim penguji dari luar provinsi, Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Seri Ulama Sekian Negara yang namanya panjang hampir 2 meter. Jangan karena kayanya, jangan karena mobilnya, jangan karena jabatannya, carilah menantu karena imannya. Menetes air mata anak gadis ibu pulang ke rumah, "Ma, aku tadi masak nasi tak masak-masak. Kenapa nak? Tabung gas dijual lakiku beli narkoba." Yang saya ceritakan ini fakta apa fiktif? Fakta, nyata. Habis semua dijualnya, lemari pun dijualnya. Malam-malam bangun tengok, sudah beralas koran, tempat tidur pun dijualnya untuk beli narkoba. Ya Allah, selamatkan Tebo dari narkoba. Kira-kira ceramah saya ini meringankan beban Pak Polisi dan tentara Badan Narkotika Nasional atau memberatkan? Insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir-hadir ini kalau pernah dia candu narkoba, sehatkan dia ya Allah. Kalau udah kami doakan tak juga sehat, matikan dia ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti kalau mati betulan tiba-tiba suami ibu jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Siapa yang mau menyelamatkan ibu? Bapak mau menyelamatkan? Kalian sekolah aja dulu. Mau diselamatkannya pula ibu. Khamar dari kecil dijaga dia jangan sampai minum khamar, pakai narkoba, sabu-sabu, nipam, rohypnol, ekstasi, entah apa-apa namanya, ganja, entah apa-apa namanya, buah kecubung, begitu dimakan bergelombang dunia. Ustadz pernah kata orang,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sudah hancur kacau balau. Anak SMP masuk jam 8, keluar jam 12, cabut, pergi sama kawan-kawannya, mulai nyimeng, mulai coba-coba, mulai belajar-belajar. Benteng terakhir pertahanan anak-anak Tebo kalau mau selamat dari narkoba, masukkan ke pesantren Babus Salam. 600 anak yang sudah ada di Babus Salam, selamat dunia, selamat akhirat. Pendaftaran 2022 masih terbuka. Yang mau mendaftar, alhamdulillah. Yang tak mau mendaftar, siap-siap punya anak sakau, mabuk, gila, bodoh, mati. Udah aku sampaikan? Udah aku sampaikan ya Allah. Tidak ada salahku lagi kalau ditanya, ya Abdus Samad, sudahkah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah. Aku berceramah serius, tak ada macam-macam. Niatku baik supaya anak muda kita selamat. Tamat dia dari Babus Salam, dia bisa masuk polisi dan tentara. Kira-kira kalau 6 tahun di Babus Salam tak pernah ngerokok, tak pernah narkoba, tak pernah ganja, tak pernah sabu, tak pernah nipam, tak pernah rohipnol, tak pernah ekstasi, kira-kira kalau tes polisi tentara lulus apa tak lulus? Sehat badan dia. Begitu dia sudah jadi polisi, dia jadi tentara, pulang dia ke Tebo, masuk dia ke masjid, musola yang selama ini ditinggalkan, diambilnya mikrofon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azannya, bukan azan yang slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masih lembut. Itu maka orang tak mau ke masjid. As-salatu khairum minan naum. Coba kalau polisi, tentara, tamat pesantren yang azan, as-salatu khairum minan naum. Kira-kira semangat tak orang ke masjid? Dengan pistolnya, dengan pangkatnya, dengan bintangnya, dengan jabatannya, bangga kita melihat dia ke masjid. Itu adalah alumni Babus Salam, insyaallah. Saat mereka menjadi polisi, saat mereka menjadi tentara, saat mereka menjadi dandim, saat mereka menjadi panglima, saat mereka menjadi kapolda, saat mereka menjadi kapolres, saat menjadi kapolsek, saat itu Abdul Somad mungkin sudah mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya tetap mengalir ke Riau, Pekanbaru, lapang kubur Abdul Somad, insyaallah. Kubur bapak ibu belum tentu, insyaallah lapang juga, karena anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Apa pula anak yang somat? Pak Ustadz, anak saya tak mau jadi polisi, tak mau jadi tentara, jadi mau jadi apa? Jadi dokter. Bagus apa tak bagus? Jadi tukang, martelnya besar, dari besi, tangkainya rotan, tangan sampai lecet, gelompang, 100.000. Dokter, martelnya kecil, tangkainya sebesar lidi, dipukulnya lutut orang, tuk 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 tuk, 5 juta. Lutut kiri, tuk 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 tuk, 10 juta. Buka mulut, 5 juta. Banyaklah pasien takut menutup mulut, karena buka 5, tutup 5. Mudah-mudahan anaknya jadi dokter. Dokter spesialis kandungan, membawa jarum suntik ke ruang ICU. Apa kabar semua ibu-ibu hamil? Sehat? Yang selama ini ibu hamil stres, membayangkan melahirkan anak meregang nyawa, mati, menengok ibu dokter membawa jarum suntik, wajahnya bekas air wudhu, cahaya Al-Quran, bersolawat pula dia di dalam.
salatullah salamullah. Sehat. Ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salamullah. Belum lagi disuntiknya pasien sudah tenang. Apa kata ibu-ibu yang ada sakit di situ? Ya Allah, kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama dokter spesialis alumni Babu Salam Kebo. Ada pula bapak-bapak di situ yang sakit. Ya Allah, kalau mati biniku, kupinanglah ini katanya. Itu bedanya ibu-ibu sama bapak-bapak. Lama saya sudah berceramah. Biasanya yang mendengar ceramah saya itu manusia aja. Di Tebo ini burung-burung pun ikut mendengar ceramah. Luar biasa. Berhenti mereka berterbang karena mendengarkan ceramah. Tersangkut-sangkut mereka di ranting-ranting. Setahu saya yang burung waktu terbang berhenti karena mendengar suara Nabi Daud. Suara Nabi Daud yang merdu luar biasa. Makanya kalau ada orang suaranya merdu dikatakan mendapatkan mukjizat Nabi Daud. Saat burung terbang mendengar syair Nabi Daud dibacakan, jatuh dia. Ternyata di Tebo itu ada. Luar biasa. Bukan cuma burung, di belakang itu ada pula sapi pakai kulit harimau. Hebat Tebo, luar biasa. Artinya yang dengar pengajian ada banyak anak-anak. Kalau anak-anak sudah dibawa ngaji, anak-anak didengarkan baca Quran, insya Allah Tebo 50 tahun akan datang akan selamat. Tapi kalau ngikut pengajian atu-atu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamat kapal akan tenggelam. Tapi saya yakin dan percaya anak kecil. Begitulah agaknya dulu saya dibawa almarhumah omak saya pengajian. Anak kecil. Anak kecil dibiasakan pakai jilbab. Di Tebo anak kecil jilbabnya panjang. Di tempat lain orang besar jilbabnya pendek. Jilbab panjang sama jilbab pendek jangan kelahi. Karena kalau jilbab panjang sama jilbab pendek kelahi, nanti yang ketawa yang tak bercelana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang merusak adalah khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Yang kedua wal maisir. Mai, sini sebentar Mai. Nama anak ibu? Iya. Siapa namanya? Maisir. Maisir itu judi. Balik dari sini, masak pulut kuning, panggang ayam, ganti namanya. Jadi siapa? Maisaroh. Mohon maaf Pak Maisir, jangan tersinggung. Innamal khamru, khamar, sabu, narkoba, wal maisir, judi. Kabarnya Tebo selamat, tak ada orang yang main judi. Mereka sudah meningkat ke judi online. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudaraku di Tebo dari judi ya Allah. Tutupkan pintu hatinya itu ya Allah. Kalau suami ibu, adik ibu, keponakan ibu, anak ibu main judi online, bacakan ayat kursi di ubun-ubunnya. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni.